Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Maulidia, NIM 24014200024, Prodi Pendidikan Seni Rupa. Saya akan mempresentasikan mengenai analisis film PK berdasarkan sudut pandang estetika postmodernisme. Pertama, saya akan menyampaikan sinopsis film PK. Di sebuah padang yang luas di Rajasthan, seorang alien humanoid mendarat tanpa memakai baju sehelai pun. Di dadanya tergantung sebuah liontin besar yang merupakan alat pengendali pesawat yang ia tumpangi. Ia datang ke bumi dengan misi untuk melakukan sebuah penelitian tentang kehidupan manusia di bumi. Sayangnya, pada saat ia baru saja sampai di bumi, liontin yang merupakan alat pengendali pesawat dicuri oleh seorang pria. Akibatnya, ia tidak bisa pulang ke planet asalnya. Menyadari bahwa dirinya terdampar, alien tersebut pun mulai mempelajari kebiasaan bagaimana manusia hidup di bumi, agar bisa bertahan sampai ia bisa pulang ke tempat asalnya. Meskipun memiliki fisik yang sama, banyak sekali perbedaan budaya antara planet di mana ia tinggal dan budaya para manusia di bumi. Awalnya, ia tampak bingung, bahkan dijuluki PK, yang artinya orang mabuk karena berkeliaran dengan telanjang. Tetapi akhirnya setelah mengamati beberapa kebiasaan, PK mulai memakai pakaian yang berhasil ia curi dari orang yang berhubungan intim di mobil. Selain itu, dari mobil bergoyang tersebut, PK juga mengambil uang yang setelah ia amati bisa ditukar dengan barang lain atau makanan. PK pun melihat ternyata manusia juga berkomunikasi melalui sebuah bahasa. Maka dari itu, ia mencoba menyentuh tangan semua orang agar bisa menyerap informasi yang ada dalam otak mereka. Akan tetapi, saat melakukannya, PK malah dikejar orang-orang dan disalahartikan sebagai orang cabul. Dari aksi kejar-kejaran tersebut, ia tertabrak oleh mobil yang dikendarai seorang kelompok yang diketuai oleh Byron Singh. Setelah diperiksa ke rumah sakit, PK dianggap amnesia akibat benturan hebat karena PK tidak berbicara apapun dan malah bertingkah aneh. Awalnya, Byron akan meninggalkan PK sendirian di rumah sakit, tetapi akhirnya ia merasa kasihan dan mengajak PK ke kelompoknya. Byron yang melihat gelagat aneh PK menganggap bahwa meraih tangan sembarangan yang dilakukan PK adalah keinginan seksual, sehingga ia membawa PK ke tempat prostitusi. Di sana, PK berhasil memegang tangan seorang wanita dan menyerap informasi darinya. Dari sanalah ia mulai bisa berkomunikasi dan bertekad mencari liontinnya yang hilang dengan pergi ke Delhi. Di Delhi, ia mendengar selentingan orang-orang yang berbicara bahwa yang bisa memecahkan semua masalah di dunia adalah Tuhan. Akhirnya, PK mulai melakukan pencarian tentang siapa Tuhan, bagaimana wujudnya, dan di mana ia bisa menemuinya. Di sela-sela pencarian tersebut, ia bertemu dengan seorang reporter cantik bernama Jagu atau Jananisa. Jagu lahir dari keluarga yang taat dengan agama. Ayah Jagu sangat menghormati pemuka agama yang bernama Tapasvi Maharaj. Bahkan aktivitas keseharian yang dilakukan oleh keluarga Jagu pun harus sesuai dengan panduan dari Tapasvi Maharaj. PK memasuki setiap tempat ibadah setiap agama satu persatu dan mengikuti setiap rangkaian ritual keagamaannya. Akan tetapi, bukannya mendapatkan jawaban, dirinya malah semakin bingung. Hingga pada suatu hari, ia menemukan liontinnya dimiliki oleh Tapasvi Maharaj, yang mengklaim liontin tersebut adalah pemberian Tuhan di Himalaya. Akhirnya, PK pun menyimpulkan Tapasvi sebagai pemuka agama yang salah sambung, wrong number. Ia mengadakan ritual yang hanya menguntungkan dirinya. Kemudian, Jagu tidak mempercayai Tapasvi setelah meramalkan hubungannya dengan Sarfaraj.
karena beragama Islam akan kandas. Ia juga memiliki rencana untuk mengekspos kebohongan Tapasvi dan mengembalikan Liontin Pike. Pada suatu hari, Pike diundang oleh Tapasvi untuk berdebat mengenai Tuhan dan ramalannya. Di hadapan jutaan pengikutnya, Tapasvi menggunakan kisah percintaan Cepu dengan Sarfaraz sebagai bukti bahwa ramalannya benar. Namun, Pike memberikan penjelasan yang lebih logis mengenai bagaimana itu Tuhan dan apa itu Tuhan. Ia menjelaskan Tuhan dengan konsep yang universal sehingga semua orang dapat menerima dan memahami adanya Tuhan. Berbeda dengan Tapasvi yang hanya meyakini bahwa agama dialah yang paling benar dan kontra terhadap agama lain, terutama Islam. Dengan begitu, Pike tidak percaya dengan ramalan dan menjelaskan bahwa mungkin saja terjadi kesalahpahaman di antara Cepu dan Sarfaraz yang membuat mereka berpisah. Dan ternyata benar apa yang dikatakan Pike. Hal ini membuat Liontin Pike kembali dari tangan Tapasvi dan membuat Pike dapat kembali ke planet asalnya. Analisis film Pike berdasarkan sudut pandang estetika postmodernisme. Postmodernisme merubah cara pandang estetika dari keindahan yang memiliki batasan estetis berdasarkan hukum estetika menjadi estetika sebagai keindahan dalam pandangan yang multidimensional dan multikultural. Tidak hanya ditemukan dalam karya seni, estetika juga dapat kita temukan dalam kehidupan sosial dan budaya. Postmodernisme tidak membedakan antara budaya tinggi dan budaya rendah, sehingga tidak menampilkan kehidupan budaya yang terbagi-bagi atau berkotak-kotak. Dalam hal ini, tidak ada batasan yang mengatur sebagai tatanan nilai ataupun sistem. Dalam film Pike, kita menemukan adanya estetika postmodernisme dalam keberagamaan. Pike merupakan alien yang tidak mengetahui apa itu Tuhan dan tentunya tidak memiliki agama yang dianutnya. Namun, ia percaya bahwa Tuhanlah yang bisa membantu dalam menyelesaikan masalah. Salah satunya menemukan liontinnya. Pike berusaha melewati batas, yaitu dengan cara beribadah dari masing-masing agama yang ia temukan, di mana pada lingkungan sekitarnya manusia beribadah sesuai dengan agama yang dianut, seperti Ayah Jago yang hanya mengimani agamanya. Oleh karena itu, Ayah Jago memiliki batasan dalam memahami estetika keberagamaan. Dalam setiap agama tentunya memiliki kepercayaan kepada Tuhannya masing-masing dan cara beribadah yang berbeda-beda. Estetika dalam beragama tidak semata-mata hanya mengenal apa yang dilakukan oleh agama sendiri, melainkan harus mengenal agama lain sebagai bentuk memahami estetika dalam beragama. Dengan hal ini, kita bisa saling menghormati antar umat beragama dan tidak melakukan diskriminasi terhadap agama lain. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.